lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi gratis dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul majlis Al-Habib Ali Al-Idrus. Yang saya cintai, yang saya muliakan guru kita Al-Habib Ahmad Al-Aidid. Yang saya cintai, yang saya muliakan Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Abbas, beserta segenap para habaib, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, beserta seluruh jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka milad majlis zikir birrul walidain. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat-ayat yang dimana Allah kadang memakai dhamir ana dan kadang memakai dhamir nahnu. Kadang Allah memakai khalaqtu dan kadang Allah memakai khalaqna. Ketika Allah Subhanahu wa taala memakai khalaqna dan kami ciptakan khalaqnal insan dan kami ciptakan manusia-manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai khalaqna, yaitu dhamir nahnu, kami ciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala memakai kami. Kenapa? Dua sebab. Yang pertama, untuk menunjukkan keagungan, untuk menunjukkan kebesaran. Yang kedua, karena Allah menturut ikut sertakan beberapa makhluk di dalam penciptaan manusia tersebut. Contoh, lahirnya kita. Tidak mungkin kita ada tanpa adanya bapak dan ibu kita. Maka keikutsertaan itulah Allah Subhanahu wa taala memakai kata khalaqna. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, sebagaimana dalam hadis yang telah sering kita dengar, yakni ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah terdapat di dalam keridhaan orang tua, sedangkan kemurkaan Allah terdapat di dalam kemurkaan orang tua. Walaupun kalian sholat sampai kalian sholat ribuan tahun, walaupun kalian sujud sampai dahi kalian hancur, walaupun kalian ruku sampai badan kalian seperti busur panah, walaupun kalian berpuasa sampai badan kalian kurus tinggal tulang, walaupun kalian sedekah sampai harta kalian habis, walaupun kalian haji 99 kali, tapi kalau tidak mendapatkan keridhaan orang tua, jangan harap kalian mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah meletakkan keridhaan kepada seorang anak melalui keridhaan orang tuanya. Allah meletakkan keridhaan terhadap seorang murid melalui keridhaan gurunya, dan Allah meletakkan keridhaan terhadap seorang istri melalui keridhaan suaminya. Oleh karenanya, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Pertama, kepada ibu kalian. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, setelah aku berbakti kepadamu, setelah aku melayanimu, setelah aku mencintaimu, siapa yang harus aku layani? Siapa yang harus aku berbuat baik kepadanya ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Setelah ibuku siapa ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Setelah itu siapa ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." 3 kali Rasulullah SAW menyebut nama seorang ibu. Saudara-saudara sekalian, ibu kita yang melahirkan kita, ibu kita yang dimana selama 9 bulan kita berada di dalam perut ibu kita, kemana-mana kita dibawa, kemanapun dia pergi kita dibawa, apa yang dia makan kita makan, apa yang dia minum kita minum. Saudara-saudara, jangankan ketika ibu kita mengorbankan jiwa dan nyawanya untuk melahirkan kita, jangankan dia melahirkan kita, yang dimana ketika melahirkan itu berapa banyak urat-urat dia yang putus ketika melahirkan kita. Jangankan ketika seorang ibu kita melahirkan kita, itu terlalu jauh. 1 kali hentakan kaki kita ketika berada dalam perut ibu, kita pernah kita pernah menyenggol kaki kita, menendang perut ibu kita. 1 kali tendangan kaki kita tersebut tidak bisa kita balas, walaupun kita berikan surga dan isinya kepada ibunya kita. 1 kali hentakan kaki seorang anak yang ada dalam perut ibunya tidak bisa dibalas, walaupun diberi surga beserta isinya. Maka bagaimana kita akan membalas jasa seorang ibu yang telah melahirkan kita, yang telah menjadi sebab adanya kita di dunia ini? Oleh karenanya, berbuatlah baik kalian kepada kedua orang tua kalian, lemah lembutlah kalian kepada bapak ibu kalian. Kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk selalu taat kepada perintah kedua orang tua selama perintah tersebut bukanlah perintah bermaksiat kepada Allah. Sebab la ta'ata lil mahluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, apalagi kalian para pemuda-pemuda yang masih punya ibu, beruntung kalian. Kenapa? Selama ibu kalian masih ada, maka selama itu malaikat mendoakan kalian, selama itu malaikat hormat kepada kalian, selama itu malaikat melayani kalian, selama itu malaikat khidmat berbakti kepada kalian. Tetapi apabila ibu kalian telah tiada, apabila ibu kalian telah meninggal dunia, apa kata malaikat? Maaf, dulu aku melayanimu, dulu aku hormat kepadamu, dulu aku memuliakanmu, sekarang
ibumu telah tiada, maka aku tidak lagi hormat kepadamu, aku tidak lagi akan melayanimu, dan aku tidak akan lagi khidmat kepadamu. Oleh karenanya, mumpung masih punya ibu, taat kamu kepada ibu. Jangan pernah engkau melawan perintah ibumu, apalagi mengatakan mengatakan kepada orang tua saja tidak boleh, apalagi engkau membantah. Berapa banyak anak-anak sekarang ngomong kotor kepada orang tuanya, melawan orang tuanya, melotot di hadapan orang tuanya, membantah perintah orang tuanya, mengeraskan suara kepada orang tuanya. Jangan harap kehidupan kamu bakal senang, jangan harap kehidupan kamu bahagia di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW adalah seorang makhluk yang paling mulia yang memberi syafaat kelak di yaumil kiamah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, sengaja saya bahas tentang orang tua karena ini majelis namanya majelis birrul walidain. Coba ini majelis namanya majelis nurul jihad, ya saya bahas tentang jihad karena ini majelis orang tua, jadi nggak majelis berbakti pada kedua orang tua, nggak mungkin saya bahas perang di sini saudara-saudara. Jadi saya bahasnya orang tua. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali pernah ditanya, "Ya Imam, apa ayat yang paling bisa diharapkan dari semua ayat Quran? Apa ayat yang paling bisa diharapkan?" Sayyidina Ali menjawab, dari sekian banyak ayat Quran, yang paling bisa diharapkan adalah ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah tidak akan pernah berhenti memberikan kepada Muhammad, Allah tidak akan pernah berhenti memberikan kepada Rasulullah apapun yang Nabi mau sampai Nabi Muhammad ridho, sampai Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad puas, apapun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mau minta apapun akan Allah kasih sampai Nabi Muhammad puas, sampai Nabi Muhammad ridho. Nah, apa kata Sayyidina Ali? Nabi Muhammad tidak akan ridho, Nabi Muhammad tidak akan puas sebelum seluruh umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak akan ridho, tidak akan puas sebelum apa? Sebelum seluruh umatnya selamat pada hari itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita umat Nabi Muhammad adalah umat yang pasti akan masuk ke dalam surga. Walaupun ada yang masuk ke neraka beberapa ribu tahun, nanti tetap akhir-akhirnya pun pasti akan masuk surga. Tetapi tahukah kalian siapa umat Nabi yang terakhir kali masuk surga, yang telah direndam dalam neraka terus terakhir masuk ke dalam surga? Saya ceritakan kepada kamu. Nabi Muhammad kan beliau pernah bilang sebelum wafat, minta jaminan kepada Allah. Apa kata Allah? Innal jannah muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Wahai Muhammad, jaminan dariku surga aku haramkan untuk dimasuki oleh umat manapun sebelum surga dimasuki oleh umatmu. Nah, saudara-saudara, ada umat Nabi yang masuk ke dalam neraka. Kelak pada hari itu yang sibuk dengan kita, mengurusi kita bukan bapak ibu kita, bukan anak istri kita, tetapi yang sibuk mengurusi kita pada hari itu adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, "Ya Allah, apakah masih ada umatku yang ada dalam neraka?" "Masih ada, wahai Muhammad." Pergi Rasulullah SAW pergi ke neraka. Ketika Rasulullah pergi ke neraka, Rasulullah berkata, "Ya Allah, fulan bin fulan, mereka adalah umatmu. Aku minta syafaat untuk mereka ya Rasul." Apa ya Allah? Kemudian Allah berikan syafaat. Allah angkat mereka, Allah rendam di telaga Al-Kautsar, Allah masukkan ke dalam surga. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Semua nabi doa mustajab mereka telah mereka pakai ketika di dunia. Tetapi Nabi Muhammad, doa mustajab beliau tidak beliau pakai di dunia. Beliau pakai di mana? Beliau pakai di akhirat untuk memohon syafaat kepada umatnya, karena begitu cinta dan sayangnya pada kita. Satu persatu semua golongan umat Nabi, yang mabok, yang zina, yang melacur, yang narkoba, yang mencuri, yang dalam neraka, satu persatu diangkut, direndam di telaga Kautsar, dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya Nabi bertanya, "Wahai Jibril, apakah masih ada umatku di neraka?" "Masih ada ya Rasulullah." Nabi pergi, ternyata mereka adalah golongan terakhir yang ada dalam neraka. Nabi berkata, "Ya Allah, aku minta syafaat untuk mereka." Apa kata Allah? "Wahai Muhammad, mohon maaf, kalau untuk golongan yang ini aku tidak bisa mengampuni mereka, dan aku tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka walaupun engkau yang meminta." "Kenapa ya Allah?" Kata Allah, "Kalau aku ampuni mereka berarti aku telah melanggar janjiku, yaitu apa? Ridho aku berada dalam ridho kedua orang tua mereka, kemurkaanku berada dalam kemurkaan kedua orang tua mereka. Mereka adalah anak-anak durhaka yang tidak diridhoi oleh kedua orang tua mereka." Itulah golongan terakhir dari umat Nabi yang ada di dalam neraka, saudara-saudara. Akhirnya terus bagaimana ya Allah? Orang tua mereka ada di surga. Nabi Muhammad pergi lagi ke surga. Nabi bilang, "Siapa orang tuanya fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, aku tidak bisa memberikan syafaat kalau kalian sebagai orang tua belum ridho kepada mereka." Akhirnya orang tuanya berkata, "Kami ridho ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah." Mereka semua orang tuanya ridho. Nabi pergi lagi ke neraka, memohon ampun lagi, sehingga mereka kemudian diangkat oleh Allah, dimasukkan direndam di telaga Kautsar, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Mereka lah golongan terakhir daripada umat Nabi yang habis dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Siapa? Mereka anak-anak yang kurang ajar dan durhaka kepada kedua orang tua.
Oleh karenanya, saudara-saudara, saya wasiatkan kepada kalian, mumpung bapak ibu kalian masih ada, berbakti kepada mereka. Jangan sekali-kali kalian menada lebih tinggi. Kamu mau tahu kenapa saya sekarang bisa seperti ini? Dakwah di sana, dakwah di sini, dakwah di sana, dakwah di sini, dakwah di sini, dakwah di sini. Bukan karena diri saya, bukan karena saya mondok berapa tahun, bukan. Tetapi ini saya dapatkan karena berbaktinya saya kepada saya punya umi yang masih hidup sampai sekarang. Saya punya umi, saya bikin seperti raja, saudara-saudara. Saya punya ibu, saya taruh di atas kepala. Banyak cerita-cerita yang tidak bisa saya ceritakan di sini tentang bagaimana berbaktinya saya kepada saya punya ibu. Walaupun ibu saya bukanlah seorang syarifah, ibu saya bukan syarifah, ibu saya bukan cucu Nabi, ibu saya walaupun bukan syarifah, tapi saya taruh beliau di atas saya punya kepala, sehingga saya jadi seperti ini berkat doa daripada saya punya ibu. Apapun perintah ibu saya selalu saya laksanakan. Ibu umi, anak punya umi bilang A, saya A. Umi bilang B, saya B, sampai detik ini. Umi saya bilang ya Muhammad, nama saya kan Muhammad Bahar. Kalau umi saya panggil saya Muhammad, bukan Bahar. Nama saya ini Muhammad Bahar. Jadi saya sama abah, sama umi itu saya dipanggilnya Muhammad, bukan dipanggil Bahar. Ya Muhammad, ini begini. Ya umi. Muhammad, ya umi. Kemarin di Manado, kalau bukan umi saya yang tahan saya sudah maju lawan untuk berabdi Laskar Manguni. Tapi berhubung umi saya yang tahan saya, ampun, saya nggak berani melawan perintah umi saya. Oleh karenanya Habib Umar bin Hud al-Abbas, siapa yang tidak kenal beliau? Habib Umar bin Hud al-Abbas menjadi wali besar. Kenapa? Karena baktinya beliau kepada ibu beliau. Oleh karenanya kalian para pemuda-pemudi Islam berbakti kepada bapak ibu kalian, apalagi ibu. Kalau bisa, kalau kalian mau ngikut saya, setiap malam Jumat itu kalian ambil air, cuci kaki ibu kalian. Kalian cuci kaki ibu kalian, kemudian kalian minum airnya, minta ridha kepada ibu bapak kalian. Saudara-saudara, saya mau tanya sama kamu semua yang hadir di sini. Jawab yang keras. Kalau saya ngasih jam tangan saya kepada kamu, kira-kira kamu bilang apa kepada saya? Bilang apa? Bilang terima kasih kan? Saya ngasih jam tangan saya kepada kamu, kamu bilang terima kasih. Bapak ibu kamu, bapak kamu yang mulai dari bayi cari nafkah, kepanasan, kehujanan, pagi siang sore malam untuk memberi makan kamu. Ibu kamu yang membawa kamu, hamil kamu 9 bulan, melahirkan kamu, yang kalau kamu menangis tengah malam, dia bingung, dia cebok kamu, dia cuci pakaian kamu, dia masak untuk kamu sampai selama puluhan tahun sampai sekarang. Apakah pernah kalian bilang terima kasih? Silakan saya hanya ngasih jam tangan, kalian bilang terima kasih. Bapak kalian dari kalian lahir sampai sekarang nyari nafkah buat kalian, kalian nggak pernah bilang terima kasih. Ibu kalian 9 bulan kandung kalian, melahirkan kalian, mengorbankan jiwanya, nyawanya, urat-uratnya putus, menahan rasa sakit yang luar biasa, menyusui kalian, darah daging kalian dari darah dagingnya. Kalau kalian sakit, dia susah, dia kepikiran, bahkan dia rela mengorbankan jiwa dan nyawanya demi hidupnya kalian. Pernah kalian mengatakan terima kasih? Sedangkan saya Bahar bin Smith bukan siapa-siapa kalian, ngasih jam tangan kepada kalian atau ngasih uang atau ngasih apapun, kalian bilang terima kasih deh. Tetapi bapak ibu kalian yang selama ini mengurusi kalian selama puluhan tahun, tidak pernah kata-kata terima kasih itu kalian ucapkan kepada bapak ibu kalian. Oleh karenanya wasiat saya yang terakhir, semua anak-anak muda yang ada di sini, semua, kalau memang kalian cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Habib Ali, cinta kepada ini majelis, kamu pulang dari sini, yang masih punya ibu, cuci kaki ibu kamu minum airnya, peluk kamu punya ibu, cium kakinya, minta ridha dunia akhirat, sebab itu adalah sumber daripada